Tempo Senin 14 Desember 2020. Saksi lihat penumpang Chevrolet masih hidup. Saksi melihat 4 orang berdiri dan berjalan, 2 orang di antaranya terlihat pincang. Kematian 6 anggota Laskar Front Pembela Islam FPI yang ditembak polisi di Karawang, Jawa Barat masih menyisakan kejanggalan. Salah satunya adalah tentang lokasi penembakan yang diduga bukan terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. 6 anggota FPI yang tewas itu adalah Ahmad Sofyan alias Ambon 26 tahun, Andi Oktiawan 33 tahun, Faiz Ahmad Syukur 22 tahun, Muhammad Suci Hadafi 21 tahun, Lutfi Hakim 25 tahun, dan Muhammad Reza 20 tahun. Mereka menggunakan mobil Chevrolet Spin untuk mengawal Rizik Syihab yang bertolak dari The Nature Mutiara Sentul pada 6 Desember lalu. Sejumlah orang yang menyaksikan kejadian pada dini hari itu mengatakan ban mobil Chevrolet kempis setelah terkena tembakan. Kendaraan terhenti di ujung jalan keluar rest area kilometer 50. Polisi mengepung 6 penumpang Chevrolet. Saat itu hari sudah memasuki tanggal 7 Desember sekitar pukul 00:30 waktu Indonesia Barat. Saksi yang berada di sekitar 200 meter dari lokasi sempat mendekat untuk mencari tahu apa yang terjadi. Begitu juga dengan orang-orang di sekitar rest area. Tapi polisi menghalau mereka. Polisi sedang menangani teroris, kata saksi itu. Saksi sempat melihat beberapa pria keluar dari mobil Chevrolet. Polisi kemudian meminta mereka tiarap. Saya berani bersumpah, mereka masih hidup saat itu, ujarnya. Dia juga menyaksikan polisi mengeluarkan senjata tajam dari mobil, semacam parang. Satu saksi mata lagi mengatakan sekitar 1 jam kemudian muncul kendaraan Toyota Land Cruiser hitam dan sebuah kendaraan lain. Pria-pria yang sebelumnya diturunkan dari mobil Chevrolet diminta masuk ke kendaraan lain itu. Saksi melihat 4 orang berdiri dan berjalan. 2 di antaranya terlihat pincang. 1,5 jam setelah keramaian di rest area kilometer 50 itu, RS Polri menerima kedatangan 6 anggota Laskar FPI yang sudah tewas. Dalam keadaan lalu lintas normal, waktu tempuh dari rest area kilometer 50 ke RS Polri Kramat Jati adalah 1 hingga 1,5 jam. Sampai tulisan ini dibuat, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono tidak menjawab pertanyaan Tempo. Di tanggal 8 Desember hari Selasa jam 17:05 kami bersama anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i dan juga para pengacara dari korban 6 orang dan orang tua dari masing-masing korban yang ada di sini sedang menunggu jenazah para korban. Insya Allah syahid ya di rumah sakit Polri Kramat Jati. Sampai sekarang menurut keterangan dari pihak polisi tadi sedang dilakukan otopsi. Tetapi ini di sini ada pihak keluarga, orang tua dari Pak Faiz dan juga orang tua dari Kadafi, orang tua dari Andi, orang tua dari Lutfi, semuanya mengatakan mereka tidak pernah mengizinkan adanya otopsi. Betul ya Pak? Ya. Bahkan dengan pernyataan resmi. Dan bahkan dengan pernyataan resmi oleh Pak Aziz Yanwar di sini sebagai pengacara, ini pernyataan-pernyataannya. Hingga kini, ini lebih dari hampir 30 jam lebih ya, 30 jam lebih, pihak keluarga meminta jenazah agar bisa segera disolatkan, agar bisa segera dimakamkan dengan layak sesuai dengan ajaran Islam, lebih cepat dimakamkan lebih baik. Tetapi sampai sekarang pihak kepolisian mengatakan sedang melakukan otopsi
dan belum bisa mengabarkan. Kami berdua sebagai anggota DPR belum bisa melihat bagaimana kondisi yang ada di dalam, baru akan komunikasikan. Begitu juga pihak keluarga satupun belum ada yang melihat ya. Betul. Belum ada satupun yang melihat. Dan mungkin Pak Aziz bisa menyampaikan bagaimana perkembangannya. Ya, tadi malam kita sesuai dengan ajaran Islam maka segera akan mengambil jenazah dan menurutnya, akan tetapi sekitar pukul 23 kita menemukan 1 jam kita diminta untuk pulang, tidak dapat diperkenankan, bahkan melihat pun tidak boleh. Akhirnya kita pulang, kita balik lagi tadi jam 10. Alhamdulillah tadi dapat kabar menjelang sore ini sudah bisa dibawa pulang sebentar lagi infonya. Akan tetapi dengan sangat kita sesalkan ada proses otopsi di mana sudah ada pengolahan. Mungkin dari Bapak harapannya apa? Harapannya ini dari orang tua, para mujahid mungkin semuanya, bukan hanya saya saja, juga berharap ditegakkan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara. Jadi kami berpendapat ini adalah extrajudicial killing. Itu pendapat kami pada keluarga dengan berbagai macam alasan dan lain sebagainya. Alasan pertama, mereka tidak bersenjata, dikatakan bersenjata, dan ini adalah kebohongan yang nyata. Laskar FPI itu tidak pernah bersenjata, dan saya tahu persis siapa anak saya, dan dia taat kepada ulamanya, arahan dari ulamanya, dari gurunya dia taat dan dia tidak membawa senjata. Tegakkan hukum sesuai dengan konstitusi kita yang berlaku. Mengenai otopsi dan dimandikan ini. Mengenai otopsi dan dimandikan, kami sudah sepakat keluarga dari tadi malam ketika kami dilarang masuk ke sini ke rumah sakit ini, kami dilarang putar balik. Itu kami sepakat untuk memandikan sendiri dan tidak otopsi. Karena untuk apa diotopsi? Kami juga sudah nggak ada pentingnya buat kami. Yang saya tahu bahwa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang dengan undang-undang itulah sebenarnya aparat kepolisian memiliki hak untuk melaksanakan tugasnya. Tanpa itu mereka tidak berhak apa-apa. Di dalam undang-undang itu, tugas kepolisian adalah memastikan tegaknya hukum dengan cara melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Terhadap apa yang terjadi, menurut saya, apapun alasannya, itu sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, tindakan kepolisian yang menghabisi 6 korban Laskar FPI jelas-jelas melawan peraturan perundang-undangan, abuse of power. Karena itu pernyataan sepihak dari saudara Irjen Pol Fadli Imran sangat patut untuk tidak kita percayai, karena tidak didasarkan dengan fakta-fakta hukum. Dan oleh karena itu sangat patut untuk segera pemerintah mendorong terbentuknya tim independen pencari fakta. Selain itu, karena apa yang dilakukan aparat kepolisian menghabisi 6 nyawa tanpa proses hukum, extrajudicial killing ini termasuk pelanggaran HAM berat. Karena itu kita sangat-sangat ingin melihat keseriusan Komnas HAM untuk menangani persoalan ini sehingga tuntas, terbuka, dan dapat dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kepada keluarga, barusan saya katakan untuk tidak mengikuti keinginan kepolisian untuk dimandikan dan dikafani, karena itu hak dari pihak keluarga. Dan kalau memang kita yakini mereka ini syahid, mungkin kita tidak perlu memandikan, langsung kita bawa, kita sholatkan, dan kita makamkan, karena itu ajaran
Islam memperlakukan para hambanya yang syahid di jalan Allah. Jadi saya kira kita ingin agar persoalan ini betul-betul diselesaikan secara hukum, dan kalau terbukti memang saudara Irjen Pol Fadil Imran harus segera dicopot, dan skema tindakan kepolisian harus segera dievaluasi agar hukum benar-benar bisa ditegakkan. Sekarang pukul 17:15, kita masih menunggu kabar. Tadi kata penghubung dari pihak aparat kepolisian mengatakan mereka akan membawa jenazah ke tempat yang diinginkan oleh keluarga, dan dalam ini pihak keluarga menginginkan agar jenazah dibawa disemayamkan sebentar untuk disolatkan di sana di Petamburan. Tadi juga saya sampaikan kita ingin nanti di Petamburan itu tidak ada kerumunan lah. Mungkin keluarga ya, kalaupun yang lain bisa di jalan yang luas yang ada distancing. Kalau ini mudah-mudahan nanti bisa dilakukan. Jadi insya Allah saya kira kita masih tunggu, katanya mereka akan laporkan ini kepada pihak Polda untuk segera, karena berlama-lama ini tidak akan menyelesaikan masalah. Tentu dari pihak keluarga menyampaikan ingin segera menyolatkan dan kemudian memakamkan para korban, para mujahid ini, ya, para pejuang, adik-adik yang para pejuang ini yang diduga telah dibunuh secara keji oleh aparat, ya, dan ini harus ada pertanggungjawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lama berselang, mobil jenazah yang membawa 5 anggota pengawal Rizik Syihab lainnya menyusul tiba di Petamburan. Mobil ambulan yang membawa jenazah tiba diiringi teriakan takbir. Keenam jenazah tersebut adalah Andi Oktiawan, Ahmad Sofian, Faiz Ahmad Syukur, Muhammad Reza, Muhammad Suci Kadafi, dan Lutfi Hakim. Tugas gabungan dari TNI dan Polri bersiaga di sepanjang jalan KS Tubun. Sekitar pukul 1 Rabu dini hari, ratusan anggota dan simpatisan FPI turut mengantar 5 jenazah Laskar FPI menuju kawasan Megamendung Bogor, tempat mereka rencananya dikebumikan. Sedangkan 1 jenazah lain atas nama Lutfi Hakim dibawa ke kawasan Kosambi. Menghantar 6 mujahid ke peristirahat terakhir di Megamendung Bogor. Alhamdulillah yang mengawal kurang lebih sekitar 375 mobil, dan dari motor 1.750. Macam ngomongnya. Sebutin mujahid yang bernama Mujahid yang kami kawal, Nandi Oktiawan dari Kampung Pulau Duri Kosambi. ada berapa mujahid? Ada 6, tapi yang dimakamkan di Megamendung ada 5. Yang 1 karena permintaan dari keluarga dimakamin di rumah. Tiap tahun jangan sampai dilupakan. Selamat jalan saudaraku Keponakanku Andi Oktiawan. Semoga Allah menghatimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa. Amin. Dan mencatat semua amal kebaikan. Amin. Masa hidup kamu, Andi Oktiawan. Amin. Ya Allah, amin, amin. Selamat jalan sepupuku. Salah satu dari keluarga kami juga, anaknya Amun BE. Biasa aja lebay. Iya.
Ya itu dia di belakang mobil Bluda. Keduluan loh. Selamat jalan saudaraku Andi Oktavian. Saat kejadian, tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga, maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuduh. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Dan jumlah mereka bukan 1, 2, 3 mobil. Banyak sekali mobil saling silih berganti, berupaya untuk maju ke depan, untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif yang persis ada di belakang saya, bahkan untuk bisa mencapai mobil saya yang ada di depan. Tapi dengan gagah luar biasa, para syuhada kita, laskar-laskar pengawal yang paling belakang ini, sudah ada 2 mobil. Luar biasa. Mereka cerdas, mereka brilian, mereka berani. Mereka dengan begitu luar biasa mengendalikan situasi dan kondisi, sehingga para penjahat tadi tidak satupun yang berhasil untuk mencapai kami. Ini menunjukkan bagaimana sigapnya mereka, cerdasnya mereka, pintarnya mereka, beraninya mereka tanpa senjata. Itu kedua yang ingin saya sampaikan. Dan poin ketiga, bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira sekali lagi kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Pengawal-pengawal ini pengawal standar keluarga biasa, pengawal standar keluarga biasa. Saya ada 4 mobil, semua isinya keluarga, anak, mantu, saudara, cucu-cucu kami semua ikut. Ada 3 masih bayi, masih minum air susu ibu. Dan masih ada yang 4 saudara yang di bawah 5 tahun, bahkan yang di bawah. Ada sedikit anak saya sampaikan. Ada pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Di luar sana banyak sekali umat Islam dari berbagai tempat menyampaikan dana sumbangan untuk keluarga para syuhada. Jadi saya minta dana itu dikumpulkan dengan sebaik-baiknya dan diberikan kepada keluarga para syuhada seutuhnya, tanpa ada dikurangi 1 sen pun juga, karena itu merupakan hak mereka. Diatur yang rapi, berhubungan dengan keluarga. Karena jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya cukup besar. Mudah-mudahan itu akan sangat bermanfaat bagi keluarga ini terdapat dan menjadi berkah warisnya. Jadi itu masya Allah sebenarnya lebih berat. Dan khusus dari DPP juga pada hari ini juga ada dana yang akan diberikan yang diatur oleh pusat Seru. Begitu juga nanti dari NPF juga ada, dari PK212 juga ada. Banyak sekali dana yang terkumpul dan insya Allah itu semua dana halal pujiban mubarak. Hanya serta umat pada tahun. Selamat jalan para pejuang. Selamat jalan Muhammad Reza. Selamat jalan Ahmad Sofian. Selamat jalan Muhammad Suci Kadafi. Selamat jalan Faiz Ahmad Subur. Selamat jalan Andi Astiawan. Selamat jalan Lutfi Hakim. Selamat jalan
para pemuda syuhada, antum sabiqun wa nahnu bikum lahiqun insyaallah. Selamat jalan berjuang. Semoga antum semua menang dan senang. Amin. Sisi Allah yang Maha Penyayang. Ya Rabbi. Hadaya Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya beritahukan kepada seluruh pasukan dan umat Islam bahwa tempat ini kita berikan nama pemakaman syuhada. Dan ini terbuka untuk ziarah. Jadi artinya kawan-kawan laskar dari berbagai daerah kapan saja ingin ziarah ke makam para syuhada, kita persilakan. Nanti di sini kita siapkan tempat supaya tidak kehujanan, tidak kepanasan, insya Allah. Dan markas syariat sendiri, keluarga besar markas syariat akan mengadakan tahlil selama 7 hari di pesantren ini. Setiap maghrib kita akan adakan tahlilnya di sini, dan tidak sampai di situ. Bahkan setiap hari nama-nama mereka ini akan kita masukkan, kita cantumkan dalam kitab Al-Munajat yang menjadi zikir rutin dibaca di markas syariat dan juga di majelis-majelis itu yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan itu menjadi barakah untuk mereka para syuhada dan untuk kita semua. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi keluarga para syuhada selesai ini silakan masing-masing mau ziarah dekat dengan kuburnya, yang lain mau kembali ke tempatnya masing-masing, dan bisa minta dengan tertib tetap jaga protokol kesehatan. Nah setelah nanti ziarah keluarga cukup ziarahnya langsung menuju rumah Habib Muhsin Al-Atas, rumah pertama di ujung jalan ini, mengarah ke arah masjid. Saya tunggu di sana, kita bisa bincang, ngobrol, apa saja mau disampaikan. Di sini saya sampaikan kepada keluarga jangan khawatir bahwa kita di PPVI akan terus menempuh prosedur hukum secara elegan. Kita akan kejar semua siapa saja yang terlibat dalam pembangunan, mulai eksekutor di lapangan sampai siapapun pejabat tinggi di atas yang terlibat. Jadi doakan agar kami tetap istiqamah. Sekali lagi doakan agar kami tetap istiqamah supaya kita semua bisa tetap istiqamah. Sambutan tokoh yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir Fa'alaihi Fadhilul Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kami cintai, yang kami banggakan, Habibana Imam Besar yang telah membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Dan kepada seluruh wala uzaki Allahi ahadan, para syuhada hari ini yang akan menjadi saksi bahwa bumi ini, tempat ini, markas syariah ini telah ditempati oleh para syuhada dan akan menjadi negeri yang diberkahi. Amin ya Rabb. Tanah yang diberkahi. Amin ya Rabb. Menjadi tempat yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma wassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ayuhan nas, ayuhal muslimun, ittaqullah, aisyu karimin wa mutu syuhada, ish kariman amut syahidan. Kita tidak punya pilihan dan tidak pantas bagi kita memilih pilihan lain kalau sudah dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya. Hidup mulia atau mati sebagai syahid. Allahu Akbar. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakan kematian yang kamu sekarang sedang lari darinya, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya dia pasti akan menjemput kamu. Dan pilihlah, kalau memang sesuatu yang paling yakin adalah kematian, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, maka pada hari ini disaksikan oleh hujan yang penuh rahmat ini,
Amin. Dan inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kalian dan kita semua minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang beriman telah membenarkan janjinya kepada Allah Ta'ala. Di antara mereka sudah ada yang dipanggil, dan hari ini mereka para pemuda-pemuda pemberani ini lebih dahulu dipanggil ketimbang kita semua. Kepada mereka kita katakan antumus sabiqun wa nahnu lahiqun. Kalian terpilih, kalian telah termuliakan lebih dahulu daripada kami. Semoga kau tunggu kami di Jannah Firdaus. Semoga kau juga panggil kami menjadi syuhada. Pada hari ini, hari yang berbahagia, kematian tidak pernah kita bisa lari darinya, karena dia pasti menjemput kalian. Dan kita sudah memilih dan tidak punya pilihan lain kecuali yang sudah dipilihkan Allah dan Rasulnya. Aish kariman amut syahidan. Percayalah, dalam peristiwa seperti ini cuma ada dua pilihan. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim. Pada peristiwa yang telah terjadi pada tanggal 7 Desember cuma ada dua pilihan. Satu, Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang benar dengan balasan yang terbaik sebagai syuhada. Amin. Tapi sebaliknya, wa yu'adzibal munafiqin. Pada peristiwa hari ini ada yang tidak akan pernah bisa istirahat sampai hari kematian. Ada yang tidak pernah bisa istirahat sampai hari kematian. Liyu'adzibal munafiqin. Allah akan azab para munafik. Amin. Amin. Au yatuba alaihi. Kecuali mereka bertobat. Kita berharap dan kita doakan dengan semua niat baik pada hari ini. Semoga dia bertobat dan berbalik menjadi pembela-pembela para syuhada. Innallaha kana ghafurar rahima. Percayalah, pada hari ini kita yakin Allah Maha banyak mengampunkan semua dosa-dosa. Dan mudah-mudahan para syuhada ini sudah diampunkan dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan arwah mereka telah bertengger seperti burung di taman-taman surga. Semoga kita bisa menyusul mereka. Semoga kita bisa menyusul mereka. Karena mereka tidak pernah mati selamanya. Karena mereka tidak pernah mampir di kuburan. Apa yang kita lihat pada hari ini adalah seperti daun kering. Seperti badan kita juga nantinya akan menjadi satu dengan tanah. Tetapi ruh mereka tidak pernah bersatu dengan kuburan. Mereka langsung di taman-taman surga. Semoga catat kita semua seperti mereka. Catat kita sebagai syuhada. Dan percayalah, kita tidak akan pernah berhenti, karena kita akan menjadi mukmin yang membuktikan janji kita di hadapan Allah. Hari ini kita berjanji di hadapan Allah. Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma aktubna ala syahada fi sabilik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jazak. Terima kasih banyak untuk Tuan Guru Ki Haji Bahtiar Nasir atas tausiahnya dan sambutannya. Mudah-mudahan Allah selalu jaga beliau, insyaallah. Amin. Dan sambutan tokoh yang kedua akan disampaikan oleh Babe Dr. Haikal Hasan. Alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi. Takbir. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi ajma'in. Imam besar umat Islam Indonesia, Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab, dan seluruh keluarga dan seluruh pada yang saya nggak sebutkan lagi satu persatu. Saya cuma mau bicara sama keluarga sebentar. Ibu, bapak yang ditinggalkan, kepada sahabat-sahabat saya, kepada Lutfi, Reza, Faiz, Ofjan, Andi, Kadafi. Antum sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, waktu saya masih ada di Palestina,
itu kita suka duduk di lorong-lorong sambil nunggu buka puasa. Di waktu zuhur kita suka duduk sambil menunggu maghrib. Ibu-ibu di sana kalau keluar bertanya, siapa yang mau berbuka puasa bersama Rasulullah SAW? Itu candaan mereka. Karena mereka nggak pernah bersedih ketika anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mempertahankan tanah suci Palestina. Begitu maghrib, habis tarawih kita bercanda lagi. Siapa di antara kita yang sahur bersama Rasulullah SAW? Saya cuma pesan ibu jangan berduka. Mereka lagi gembira bersama Rasulullah SAW. Bu, anak saya yang pertama meninggal dunia, namanya Umar Abdullah. Anak saya yang kedua lagi saya gendong, Allah panggil lagi, namanya Salma Hanifah. Saya nangis sejadi-jadinya. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba enggak lama Rasulullah datang dan duduk memegang tangan Umar anak saya. Demi Allah memegang tangan Salma anak saya. Seraya Rasulullah berucap kepada saya, jangan takut kata Rasulullah, jangan khawatir ya Rasulullah, kata Rasulullah. Salma dan Umar bersama saya. Demi Allah saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Sambil megang tangan Umar, sambil megang tangan Salma. Hari ini saya saksikan dan sampaikan kepada ibu cerita yang belum pernah saya sampaikan kemana-mana. Saya takut dibilang riya, tapi itu yang terjadi. Jadi Rasulullah datang kepada orang yang berduka itu hak. Rasulullah sampirin ibu karena orang-orang yang syahid ini itu hak. Pesan saya, jangan pernah lupa sholat buat beliau, sholat hadiah sahabat maghrib. Sahabat maghrib sholat hadiah buat mereka, agar mereka ini kontak terus sama ibu, agar ibu bisa mimpi dengan mereka. Dan jangan takut ibu, karena Rasulullah sampaikan kepada saya langsung dalam mimpi saya dengan kata-katanya, jangan takut kata Rasulullah. Umar dan Salma bersama saya kata Rasulullah. Itu artinya Rasulullah minta saya sampaikan kepada ibu, ibu juga jangan takut. Reza bersama saya kata Rasulullah. Sofyan bersama saya kata Rasulullah. Lutfi bersama saya kata Rasulullah. Faiz bersama saya kata Rasulullah. Andi bersama saya kata Rasulullah. Dan Kadafi ini saya saksi, beliau suka nganterin saya. Beliau suka ini nganterin saya kemana-mana ngawal juga. Subhanallah, mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sedih, bukan sedih mereka ya Bu, ya Pak, saudara semua, bukan sedih mereka. Karena kita ngiri juga sama mereka. Karena mereka udah bersama Rasulullah dengan kematian yang husnul khatimah, bukan cuma husnul khatimah, syahid semuanya. Amin. Amin. Bapak saya berpesan, habis ini terus apa yang punya kebiasaan dia ikutin biar dia dapat pahalanya terus, karena mandala ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi, biar mereka terus mendapatkan pahalanya. Kalau sedekah dikit-dikit sebut namanya. Kalau sempat sembayang habis maghrib sembayang hadiah juga sembayang buat dia, supaya amal nyambung terus. Dan ibu insya Allah, bapak insya Allah, kakak adiknya insya Allah akan disambut oleh mereka di hari kiamat nanti. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'mah wa kafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa bi jalali wajhika azim sultan. Subhanallah wa nusalli 'alaika anta Alhamdulillah. Alhamdulillah. خير الوارثين. اللهم لك الحمد الشكر ولك المن والفضل برحمتك نسأل بجاه نبيك نتوسل نتوب إليك بصلاتنا الصالحين ونسألك بأنوار الفاتحة وأسرار الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم أنزل على أصحاب هذه القبور يا رب رحمتك ومغفرتك يا رب نصرتك يا رب. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض
رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعلهم من الشهداء اللهم اجمعهم مع الشهداء اللهم ابعثهم بزمرة الشهداء اللهم ارزقهم أرزاق الشهداء آمين يا رب. برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منهم جميع صالحاتهم وتجاوز عنهم جميع سيئاتهم وتمم تقصيرهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها جميع الذنوب والخطايا اللهم ارحمهم رحمة واسعة تدخلهم بها جنتك جنة الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقذف في قلوب أهل بيتهم صبرا جميلا صبرا لطيفا صبرا طيبا صبرا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر من قتلوهم اللهم دمرهم اللهم اقتلهم تقتيلا اللهم لا تغير منهم أحدا اللهم أرسل العذاب إليهم آمين يا رب. اللهم اجعلهم من الأذلاء اللهم أسقطهم من منازلهم اللهم اكشف عوراتهم وانشر قلوبهم تدميرا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام اللهم ارزقنا الشهادة اللهم ارزقنا الشهادة اللهم ارزقنا الشهادة الدنيا والآخرة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Ini Muhammad Reza, ini Faiz, para syuhada. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang gendong aja. Ini Andi, Oka, Tiawan, mewaktu gendong Ocha dari Bandara ke Petamburan. Semoga ini menjadi penggerak dan motivasi kebangkitan Islam di dunia ini. Kami yakin Allah Maha melihat. Wa makaru wa makarullah, Allahu khairul makirin. Rencana jahat yang kalian buat, apapun yang kalian lakukan, Allah punya rencana yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan nasrul minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah sudah semakin dekat. Dan wabashiril mu'minin, dan berilah kabar gembira pada para mukmin. Pertolongan sudah dekat dan kemenangan akan segera kita raih. Yang kita harapkan adalah umat Islam dapat hidup dengan tenang dan tentram, dengan mayoritasnya, dengan kehidupannya yang selalu berdamai. Karena Islam tidak pernah mengenal dendam, tidak pernah mengenal balas dendam. Tapi Islam adalah yang senantiasa rahmatan lil alamin. Semoga apa yang terjadi ini bisa segera terkuak. Kami mohon pada lembaga hak asasi manusia untuk membongkar segala apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang membunuh anak kami ini. Karena anak kami tidak membawa senjata, mereka tidak pegang, tidak pernah mereka diberi senjata, apalagi senjata api. Mereka anak-anak yang taat, dipimpin oleh orang-orang yang lurus, yang tidak culas dan tidak curang. Mereka hanya diajarkan untuk melawan kelakuan kasar dengan tangan kosong. Dan kami sangat yakin itu. Tolong para petugas, anggota DPR RI, bangkitlah,
bukakan kebenaran. Idza ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau datang kebenaran dari Allah itu akan terbuka semua, dan kejahatan, kezaliman ini akan hancur dibuat oleh Allah. Wahai para anggota DPR, kami berterima kasih yang telah dari Komisi 3 yang telah ikut campur tangan, dan mohon untuk segera dibentuk tim investigasi agar terbongkar segala kejahatan ini. Jangan terus diteruskan, tapi segera dimusnahkan tim-tim yang telah mengatur siasat bagaimana caranya untuk membunuh 6 orang anak ini. Tolong kami serahkan pada anggota DPR RI untuk membongkar. Dan yang memberi anak kalian, keturunan kalian, keluarga besar kalian, dan kalian sendiri sudah merasakan tidak tentram hidup kalian. Siapa yang memerintah kalian? Siapa kreator dan dalangnya? Siapa semua yang terlibat? Ungkap, itu namanya taubat. Kalau tidak begitu, hancur kalian. Bukan kata saya, tetapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menderita atas pembantaian dan penyiksaan serta pembunuhan ini bukan hanya saya sebagai orang tua, tetapi keluarga besar kami. Ingat, yang berbuat dusta dalam urusan ini akan ada musibah dari Allah besar buat Anda, diri Anda. Mari kita mohon semuanya jangan lewatkan. Baik Anda yang membenci FPI atau yang cinta FPI, ngadu kepada Allah setiap saat. Dan kepada aparat semua yang akan menangani permasalahan ini, ingat hitungan Anda dengan Allah. Kalau Anda selamat dari hukuman di dunia, kalau Anda tidak jujur, Anda tidak akan selamat hukuman di alam barzah dan akhirat. Ini tanda cinta kami untuk Anda.